Oke, kita mulai ya. Coba deh, pernah nggak kepikiran siapa sih sebenarnya arsitek yang merancang pembelajaran buat masyarakat kita di luar sekolah formal? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sosok yang perannya super penting, tapi sering banget luput dari perhatian kita. Pamong belajar. Yuk, kita awali dengan pertanyaan yang jujur aja penting banget buat kita semua. Zaman kan berubahnya cepet banget ya. Nah, pertanyaannya, apa ijazah sekolah aja itu beneran cukup buat bekal kita seumur hidup? Jawabannya mungkin nggak sesederhana yang kita kira. Oke, biar gampang, ini dia alur pembahasan kita. Pertama, kenapa belajar itu nggak boleh stop? Terus, gimana pendidikan bisa menjawab kebutuhan yang sesungguhnya? Ketiga, kita kenalan sama siapa itu pamong belajar. Keempat, kita dalami jiwa atau prinsip mereka. Dan terakhir, apa sih misi mereka di zaman sekarang? Oke, bagian pertama. Kita lihat kenyataannya yuk. Dunia sekarang tuh kayaknya bukan lagi jalan tapi udah lari sprint. Nah, di tengah arus yang kenceng banget ini, belajar itu bukan lagi pilihan, tapi ya sebuah keharusan biar nggak ketinggalan. Coba bayangin, transformasi digital, globalisasi, semuanya ini kayak arus deres yang bikin ilmu dari sekolah itu cepet banget kedaluarsa. Jadi kuncinya apa? Ya cuma satu, update terus kemampuan kita. Biar kita nggak cuma selamat, tapi juga bisa terus tumbuh dan berkembang. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran sepanjang hayat. Konsep ini ngajarin kita kalau belajar itu nggak ada batasnya. Nggak cuma di kelas, tapi proses yang jalan terus. Dari kita lahir sampai nanti, dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Dan yang keren, nih, jauh sebelum konsep ini jadi tren global, Indonesia ternyata udah punya jawabannya. Sejak awal kemerdekaan loh. Yuk kita intip gimana caranya pendidikan kita dulu itu dirancang bener-bener buat menjawab kebutuhan real masyarakat. Jadi, bayangin deh pas awal-awal merdeka, fokusnya itu praktis banget, langsung ke akar masalah. Mulai dari berantas buta huruf, terus lanjut ke pendidikan kesehatan, ngajarin cara bertani yang lebih efektif, sampai ke pembinaan karakter dan organisasi. Pendidikannya itu bener-bener nyambung sama kehidupan sehari-hari. Metode belajarnya, wah jangan salah, inovatif banget buat zamannya. Ada kursus singkat, kelompok belajar di desa-desa, sekolah keliling, perpustakaan keliling, bahkan pakai radio. Ini bukti kalau dari dulu sistem pendidikan nonformal kita itu udah kreatif dan adaptif. Semangat yang, masih relevan banget sampai sekarang kan? Nah, dari kebutuhan sistem yang gesit dan peka sama kondisi lapangan inilah, lahir sebuah profesi yang unik. Mereka ini semacam jantungnya pendidikan di tengah masyarakat. Siapa mereka? Inilah dia, sang pamong belajar. Terus apa bedanya pamong belajar sama guru yang biasa kita kenal di sekolah? Gini deh bayanginnya. Kalau guru bermain di dalam sekolah dengan kurikulum yang udah pasti, pamong belajar ini medan perangnya itu masyarakat luas. Jadi, peran mereka bukan cuma ngajar, tapi lebih jadi fasilitator, jadi arsitek program belajar yang fleksibel dan pas banget sama kebutuhan di lapangan. Makanya, skill set mereka itu, komplit banget. Mereka bisa jadi fasilitator, jadi peneliti yang cari tahu apa yang dibutuhin, jadi pengembang program, jadi manajer, sekaligus jago bangun jaringan. Mereka itu yang arsitek pembelajaran komunitas yang sejati. Oke, kita udah lihat tugas-tugas teknisnya. Tapi apa sih jiwa di balik semua itu? Di belakang peran-peran tadi, ada 3 prinsip dasar yang bikin profesi ini bukan sekedar pekerjaan, tapi sebuah panggilan hati. Dan jiwa ini akarnya kuat banget dari pemikiran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Coba deh kita perhatikan kata kuncinya di sini. Menuntun. Pendidikan itu bukan maksa, tapi ngebimbing. Dan syarat utama buat bisa nuntun orang lain, ya harus dimulai dari diri sendiri dulu. Prinsip pertama, ing ngarso sung tulodo. Artinya, di depan harus jadi contoh. Seorang pamong belajar itu wajib jadi teladan, entah itu dalam integritas, semangat belajarnya, atau kegigihannya. Tanpa contoh nyata, pendidikan itu ya kayak nggak ada ruhnya. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Di tengah-tengah, dia harus bisa membangkitkan semangat. Jadi, pamong belajar itu nggak jaga jarak. Mereka justru membaur, mancing obrolan, memotivasi, biar keinginan belajar itu muncul dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Dan terakhir, yang ketiga, ini yang paling kita kenal, Tutwuri Handayani. Di belakang, dia kasih dorongan. Jadi pas masyarakatnya udah mulai jalan, pamong belajar ini ambil posisi di belakang, ngasih support biar mereka makin percaya diri dan akhirnya bisa mandiri. Pegang kendali atas proses belajar mereka sendiri.
Nah, dengan filosofi yang dalam banget kayak gitu, mungkin ada yang nanya, masih relevan nggak sih pamong belajar di era digital sekarang? Jawabannya, ternyata peran mereka justru jadi jauh lebih penting. Coba kita lihat pergeseran tantangannya. Dulu musuhnya buta huruf, sekarang kesenjangan literasi digital. Dulu fokusnya skill bertani, sekarang geser ke kewirausahaan, ke ekonomi kreatif. Lihat kan, misinya sama persis, memberdayakan. Cuma arenanya aja yang beda, yang baru. Jadi, kalau mau kita simpulkan, inilah intinya, pamong belajar itu adalah agen perubahan sosial. Tugas utama mereka itu simple tapi besar. Memastikan nggak ada seorang pun yang ketinggalan. Memastikan semua orang dapat akses ke ilmu yang benar-benar nyambung dan relevan sama hidup mereka. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak kita semua buat refleksi sedikit. Coba deh pikirin, nggak harus dalam profesi resmi ya, tapi dalam arti sesungguhnya. Siapa sih orang yang udah jadi teladan buat Anda, yang ngebangunin semangat Anda, dan yang selalu ngasih dorongan dalam perjalanan belajar Anda selama ini? Coba tanyakan pada diri sendiri, siapa pamong belajar dalam hidup Anda?